Bab 4479 Master Surgawi Su sudah gila. Kura-kura hijau di bawah kultivator tidak peduli dengan laut darah dan manusia darah. Bahkan berenang di tengah malam, selama kecepatannya tidak terlalu cepat, itu juga tidak akan menyebabkan manusia darah menyerang kultivator. Ini adalah kemampuan kura-kura hijau sebagai iblis monster 3 penurunan. Tetapi ini tidak berarti bahwa kultivator luar juga dapat terbang mengelilingi laut pada malam hari. Perilaku seperti itu benar-benar sedang mencari kematian. Namun, ketika semua kultivator sedang membicarakannya, sebuah cahaya Reiki terbang dari belakang mereka, kemudian bergegas menuju area pertarungan. Apakah ini adalah Tuan Qin? Melihat Erik Qin terbang semakin jauh, semua orang sedikit terkejut. Dengan jarak yang begitu jauh, dan tanpa mengetahui siapa pihak lain, Erik Qin terbang sendirian. Bukankah itu terlalu berisiko? Letnan Qin, kami akan membantumu. Beberapa kultivator Qingzu di kerumunan segera tidak bisa duduk diam, berencana untuk terbang bersama mereka. Kalian semua tetap di sini, jangan bergerak. Erik Qin sepertinya memiliki mata di belakang kepalanya, dan segera berkata dengan suara rendah saat dia terbang keluar. Segera, sosoknya menghilang ke dalam malam. Apa yang terjadi? Kebisingan di Pulau Cangkang Kura-Kura juga membuat khawatir Susan Xiong, Mita Yang dan yang lainnya. Mengetahui bahwa Erik Qin terbang sendirian, Susan Xiong langsung terkejut. Gadis Suci Su, jika kita tidak membantu, apakah Erik Qin benar-benar bisa melakukannya sendiri? Melihat Vinola Su yang telah berdiri dan menunggu di samping, Susan Xiong berkata sambil mengerutkan keningnya. Selain itu, siapa orang itu? Apakah sepadan dengan risiko seperti itu? Kata Kelvin Peng. Erik Qin pernah mengatakan bahwa dia bisa, dan itu bukan orang asing, dia adalah Master Surgawi Su. Vinola Su menggelengkan kepalanya. Master Surgawi Su, bukankah dia mengikuti Yudhira Ying? Seperti yang dikatakan Kelvin Peng, ekspresinya tiba-tiba berubah saat memikirkan sesuatu. Di bawah pandangan cemas semua orang, tidak butuh waktu lama untuk cahaya Reiki dan gemuruh di langit berangsur-angsur menghilang. Apakah berhasil? Om. Kura-kura hijau menggeram pelan dan berenang ke arah itu. Sesaat kemudian, Erik Qin mendarat di atas cangkang dengan sosok yang mengenaskan. Apakah orang ini adalah Master Surgawi Su? Setelah berjalan mendekat, Kelvin Peng menatap sosok tak sadarkan diri yang tergeletak di tanah, dan hampir tidak bisa mengenalinya. Saat ini, Master Surgawi Su memiliki rambut acak-acakan, wajah berdarah, dan janggut acak-acakan. Pakaiannya tercabik-cabik, memperlihatkan kulitnya yang kotor. Seluruh orang tidak memiliki sikap seperti seorang Master Rahasia Langit, tetapi terlihat seperti seorang pengemis yang telah mengemis selama bertahun-tahun. Apa yang terjadi padanya? Erik Qin mengulurkan tangannya, dan aliran Reiki mengalir ke tubuh Master Surgawi Su. Tubuh Master Surgawi Su gemetar, terbatuk sampai mengeluarkan seteguk darah, dan perlahan membuka matanya. Melihat orang-orang di sekitar dalam sekejap, raut wajah Master Surgawi Su berubah. Dia ingin segera bangkit dari tanah, tetapi dia sudah langsung berlutut di tanah sebelum bisa berdiri. Aku adalah Jone Chen, yang tinggal di desa Hongzuang. Aku berterima kasih kepada semua dewa karena telah menyelamatkanku dari iblis monster. Kebaikan menyelamatkan hidupku tidak akan pernah terlupakan. Saat dia mengatakan itu, Master Surgawi Su mulai bersujud kepada semua kultivator dengan ekspresi kagum dan ketakutan, dengan kekuatan yang begitu besar sehingga dahinya segera memerah. Apa itu Jone Chen, Master Surgawi Su, apa yang sedang kamu lakukan? Meraih Master Surgawi Su, Kelvin Peng merasa bingung dan aneh. Ah,
Tolong maafkan saya, aku tahu bahwa ada pelatihan kultivasi abadi di gunung ini, tetapi tetap memberanikan diri masuk ke sana. Aku seharusnya tidak boleh mendaki gunung, aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Ditangkap oleh Kelvin Peng, Master Surgawi Su bahkan lebih ketakutan, meronta dan gemetar terus-menerus. Apa-apaan ini? Kelvin Peng merasa semakin aneh. Semua orang juga sedikit terkejut, apa yang terjadi pada Master Surgawi Su, kenapa dia berbicara omong kosong? Kalau bukan karena rupa dan aura yang sama dengan Master Surgawi Su, mereka semua curiga bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Johnny Chen. Eric Kin mengerutkan kening, dan menepuk bahu Kelvin Peng, mengisyaratkan dia untuk melepaskannya. Kamu mengatakan bahwa kamu mendaki gunung untuk menjelajah, jadi kenapa kamu berada di tengah langit? Tengah langit. Johnny Chen melirik ke arah jari Eric Kin, dan tiba-tiba menjadi linglung. Dia sedang bertanya padamu, bagaimana dengan Yudhira Ying? Panggil Kelvin Peng. Yudhira Ying. Seolah-olah semacam segel telah dibuka, Master Surgawi Su tiba-tiba berteriak. Dia tiba-tiba berdiri, memegang kepalanya dengan kedua tangannya, bergegas keluar dari kerumunan, dan mulai berlari dengan liar. Gawat sudah, Tuan Muda Ying sudah mati, kita juga akan mati. Tobi Qiu tidak terkalahkan, api penyucian langit dan bumi yang berlumuran darah, jiwa-jiwa yang jatuh satu persatu, hasil yang diberikan oleh pergerakan langit adalah akhir yang tidak dapat diubah. Hentikan dia. Kelvin Peng melihat bahwa Master Surgawi Su akan segera keluar dari Pulau Cangkang Kura-Kura, jadi dia segera meminta bawahannya untuk memenjarakan Master Surgawi yang gila itu. Master Surgawi Su berteriak beberapa kali, seolah-olah menghabiskan kekuatan terakhir tubuhnya, memutar bola matanya dan pingsan lagi. Orang ini sepertinya sudah menggila. Kelvin Peng berkata sambil menggelengkan kepalanya. Memang sudah gila, mungkin karena kematian Yudhira Ying, baru Master Surgawi Su terstimulasi, kata Susan Xiong. Bukankah seharusnya tidak sampai seperti itu? Setelah berkultivasi sampai hari ini, siapa yang belum mengalami hidup dan mati? Apakah Master Surgawi begitu rapuh? Tanya Kelvin Peng dengan bingung. Singkatnya, mungkin sulit untuk mengetahui situasi Yudhira Ying dan yang lainnya darinya, kata Mita Yan. Apakah kalian mengetahui benda ini? Eric Kin mengeluarkan cakram yang hangus dan compang camping. Ini adalah piringan heksagram yang digunakan Master Surgawi Su untuk meramal. Aku mendengar bahwa itu adalah benda leluhur dari silsilah Master Surgawi Su mereka. Benda ini awalnya berwarna kuning keemasan, dan dia biasanya sangat menyayanginya. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Bagaimanapun juga, Kelvin Peng memiliki hubungan dekat dengan Yudhira Ying. Dia juga terkejut setelah mengambil benda tersebut dan melihatnya. Benda ini sangat keras, bagaimana bisa rusak? Bahkan Kelvin Peng meremasnya dengan keras. Piringan heksagram terbuat dari bahan yang tidak diketahui, bahkan jika pecah, itu juga sangat keras. Apakah ini terbakar? Tanya Susan Xiong. Bukan api, tapi disebabkan oleh kekuatan guntur, kata Vinola Su. Benar, apalagi itu bukan guntur biasa, tapi petir langit, kata Eric Kin. Petir langit, apakah maksudmu adalah guntur pergerakan langit? Tapi bagaimana kekuatan pergerakan langit bisa mengenai piringan heksagram ini, kata Kelvin Peng. Aku mendengar bahwa jika Master Rahasia Langit merasal, setelah melewati batas tertentu, maka orang itu akan menghadapi reaksi dari pergerakan langit, tidak hanya akan dihukum oleh langit, tetapi juga hal-hal yang diramal. Ketika Susan Xiong mengatakan ini, hatinya tenggelam. Raut wajah Kelvin Peng juga berubah drastis. Kalau tebakanmu benar,
Bukankah itu yang dikatakan Master Surgawi Su sebelumnya, bahwa Yudhira Ying akan mati, dan kita juga akan mati, yang merupakan hasil ramalan yang akan datang. Suara Kelvin Peng bergetar. Sialan, Tobi Kiyu ini sangat kuat, atas dasar apa dia memiliki kekuatan ini? Suasana menjadi sedikit serius. Kemunculan Master Surgawi Su tidak membawa kabar tentang Yudhira Ying, melainkan membuat semua orang semakin khawatir. Apakah ini adalah tujuan akhir dari tanah warisan? Di kedalaman lautan, di puncak gunung yang menjulang tinggi, dikelilingi oleh lingkaran tangga batu giok, sebuah sosok berjalan menaiki langkah terakhir selangkah demi selangkah. Gunung yang besar dan menjulang tinggi ini tidak berdiri di atas hamparan daratan, tetapi masih ada di pulau tersebut. Hanya saja pulau ini sangat besar sehingga keberadaan gunung yang 10 kali lebih tinggi dari puncak pedang Pulau Emas ini sepertinya tidak asing di sini. Bersambung.